Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 211. Bab 1085 Puncak Kelas Douzong. Pintu masuk ke lembah itu berupa jalan setapak selebar beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xinlan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis bumi, dengan mata cekung, ada di samping mereka. Xinlan memegangi pipinya dengan tangannya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya. Xinlan menghela nafas pelan. Dia meregangkan pinggang malasnya dan baru saja hendak berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter peri kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius segera muncul di wajah cantiknya. Apa itu? Xinlan kaget saat melihat kemunculan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba, kilatan sedingin es melintas di mata indah dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah saat niat membunuh yang samar perlahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kau wanita racun yang menyedihkan, bukan? Saat Xinlan sedang melihat area di luar lembah, sebuah suara tua yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah itu, ia mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi dingin terlihat di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan douki ungu keabu-abuan perlahan menjulur seperti dua ular piton besar. Segera, mereka melingkari tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xinlan. Mengikuti kemunculan sosok bungkuk ini, suara angin membelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok berkulit putih mendarat di belakang sosok bungkuk itu dengan tertib. Sekelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh menyebar secara samar-samar dan perlahan pada saat yang sama, menyebabkan gas beracun di sekitarnya menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin. Itu memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia berusaha. Haha, tidaklah berlebihan jika aku yang dulu bertindak demi wanita racun yang menyedihkan itu. Terlebih lagi, menurut peraturan lembah sungai esku, mereka yang telah membunuh tetua lembahku juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu tentu saja adalah tetua Tian She dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran Dewa Jatuh untuk mencari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tian She. Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, memperlihatkan wajah agak putih pucat karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya berhenti pada lelaki tua itu, pucatnya menjadi semakin parah saat dia tanpa sadar berteriak. Tetua Tian He? Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya sedikit berubah. Bahkan seseorang seperti dia, yang memasuki wilayah Pil beberapa waktu lalu, pernah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa lelaki tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah melatih kekuatan es Zun dari lembah sungai es hingga tingkat puncak. Douzong biasa bahkan tidak akan mampu bertahan selama 10 pertukaran melawannya. Terlebih lagi, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Terlebih lagi, dia mengandalkan kekuatan-kekuatan es Zun miliknya untuk membekukan lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi keras lelaki tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak menyangka lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini kemari. Kenapa hanya kalian berdua? Aku ingat sepertinya ada seorang pemuda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar kan? Tian She dengan lembut menancapkan tongkat berbentuk ular itu ke tanah sambil tertawa. Tanya mereka berdua. Untuk keluar. Hari ini, aku yang dulu tidak akan membiarkan siapapun pergi.
Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Xin Lan dan berkata, "Pergilah ke lembah. Jaga Xiao Yan dan Tian Huo Zunse." Xin Lan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan segera mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan binatang kalajengking naga racun langit terakhir kali? Tian She tidak peduli jika Xin Lan pergi. Tak satu pun dari orang-orang ini dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak menyangka iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit. Dia memang cukup terampil. Dia tua, serahkan wanita ini pada kami. Kamu istirahat saja, salah satu dari 3 lelaki tua berpakaian putih di samping Tian. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan hormat. Tidak perlu. Aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Tian She tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai saat ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek bisa dilihat samar-samar di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Hal itu menyebabkan seseorang menggigil ketika melihatnya. Tian She mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari matanya. Saya tidak ingat kapan saya bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, aku mempunyai kenangan mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk melihat level apa yang telah dicapai oleh badan racun yang menyedihkan ini. Ketiga lelaki tua berbaju putih itu saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani berkata apa-apa lagi. Dikalahkan oleh seorang ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di hati Tian She. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun lolos. Tian She mengangkat tongkatnya yang berbentuk ular sambil berjalan perlahan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong sambil naik ke udara. Matanya melirik dokter peri kecil dan boneka setan bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar menegang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunze dengan tubuh fisiknya masih belum sempurna. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan merger. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah ke depan ketika boneka setan bumi sepertinya terseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, dia bergegas menuju Tian She di langit. Dokter peri kecil segera mengikuti setelah melihat ini. Douki yang besar dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 ular piton Douki berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka membelah udara di kejauhan dan menggigit Tian She. Apakah ini bonekanya? Ini sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tian She tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka iblis bumi saat dia memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi substansi nyata. Bang! Boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras di dinding luar angkasa. Efek pantulan mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka tersebut, membuat boneka iblis bumi terbang. Tian She perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis bumi. Setelah itu, dia menghadap dokter peri kecil dan tiba-tiba membuat gerakan meraih. Segera, telapak udara dingin setinggi 10 kaki melesat keluar dan meraih 2 ular piton Douki ungu keabu-abuan. Dengan cubitan yang kejam, kedua ular piton besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah.
Senyuman dingin muncul di wajah Tianxia setelah menghancurkan ular piton raksasa itu. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besar muncul di depan dokter peri kecil dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin mengejutkan yang tiba-tiba datang. Dia bisa merasakan sirkulasi Douki di dalam tubuhnya terhalang oleh udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan es Sun yang sangat kuat. Keseriusan muncul di wajah dokter peri kecil. Douki yang padat dan berwarna ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, berkumpul di atas kepalanya. Bang! Pohon tapak es yang besar dan dingin mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan Douki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang mengerikan keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di Douki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan raksasa itu benar-benar menghancurkan pertahanan dokter peri kecil dengan cara yang rumit. Pertahanannya mudah dipatahkan dan kekuatan besar mengirim tubuhnya melintasi angkasa sebelum dia bisa mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuh indahnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Akhirnya, dia menabrak tembok. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil terpaksa kembali kalah hanya dengan satu pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sekuat ini. Tianxia tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan satu telapak tangan. Dia hendak mengejar ketika sosok perak sekali lagi bergegas mendekat tanpa takut mati. Cahaya perak menyala di atas tinjunya. Sedikit rasa jijik muncul di mata Tianxia ketika dia merasakan angin kencang yang terkandung di tangan sosok perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Masih baik-baik saja ketika berhadapan dengan Douzong biasa. Namun, tidak diragukan lagi itu hanyalah tindakan sembrono terhadapnya. Udara dingin seputih salju dengan cepat berkumpul di tangan Tianxia. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras dengan kecepatan yang menyebabkan dampak yang sangat besar. Serpihan es segera berterbangan ke segala arah. Tianxia tertawa terbahak-bahak saat pecahan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba berayun dengan aneh, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Blaar! Kekuatan seperti air banjir melonjak saat lengannya berayun. Kekuatan ini mengandung kekuatan boneka setan bumi. Teknik gemetar yang aneh itu sepertinya sepenuhnya mencerminkan serangan boneka iblis bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda kepalan setengah jari tenggelam ke dalam dada boneka iblis bumi. Jika tidak ada kehidupan atau rasa sakit, kemungkinan besar tangan Tianxia akan membunuhnya. Meski begitu, boneka iblis bumi masih terlempar dengan keras. Akhirnya, ia menghancurkan beberapa batu besar sebelum terpatri dalam di dinding gunung. Kamu biasa saja. Tongkat berbentuk ular di tangan Tianxia dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxia dengan cepat melirik ke arah dokter peri kecil yang kalah. Dia tertawa kecil. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun sedih. Dengan patuh kembalilah bersamaku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja hendak membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran Dewa Jatuh ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang lamamu di sini. Tianxia perlahan menarik senyuman di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat dia mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan keluar. Mata Tianxia berhenti pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajah surannya perlahan menegang. Douzun? Suaranya yang lembut mengandung sedikit rasa kaget dan kaget ketika tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya membeku tanpa suara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1086 melempar telur ke batu, upaya sia-sia. Douzun?
Dua kata sederhana ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang langsung menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh sebelum dua kata ini. Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil, dan melihat bekas darah di sudut mulutnya. Senyuman tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter memandang Tianhuo Zunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan sedikit menyeringai dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya cedera ringan. Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia memperhatikan dan tidak membiarkan kekuatan es Zun menyerang tubuhnya. Apalagi Tian She ingin menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, dia menahan diri ketika meluncurkan serangan telapak tangannya. Itu sebabnya cederanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia baru merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke arah Tian She di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah gelisah dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tian She gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, perasaan menindas yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tian She merasa hatinya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis-iblis tua lainnya yang selalu melampaui dirinya. Keduanya sebenarnya telah masuk ke kelas Do Uzun. Dengan kata lain, lelaki tua biasa ini pastinya adalah seorang ahli Do Uzun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu, pada saat itu, dia baru mencapai level Do Uzong bintang 8. Namun sekarang, sepertinya hal itu dilakukan dengan sengaja, sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hati Tian She dalam suasana sunyi ini. Karena jiwa Tianhuo Zunze menyatu sepenuhnya dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi jiwa yang mirip dengan jiwa Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, Tian She berhasil mengenali Tianhuo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan sekali pandang. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa kamu telah membunuh seorang tetua lembah sungai es. Namun, lembah sungai esku tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembahku, Tian She layak menjadi seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Do Uzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Tianhuo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak mengenal kepala lembah Anda. Aku yang dulu berpikir aku tidak perlu memberinya wajah, Tianhuo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah menyatu dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini sungguh luar biasa. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian She sambil tersenyum. Ekspresi Tian She sedikit merosot saat mendengar ini. Dengan status dan kekuasaannya, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Sementara ekspresi Tian She tenggelam, ketiga tetua lembah sungai es tidak jauh di bawahnya juga perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung rasa tidak percaya saat mereka melihat pria tua di belakang Xiao Yan. Do Uzun? Bagaimana mungkin kelompok orang ini memiliki ahli pada tingkat seperti itu? Sebagai ahli Do Uzong, mereka dengan jelas memahami betapa menakutkannya seorang Do Uzun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa situasi di mana tidak ada yang salah ini akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Do Uzun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan tetua Tian She akan kesulitan mengalahkannya bahkan jika dia bertarung secara pribadi. Ketiga tetua lembah sungai es saling bertukar pandang. Mulut mereka penuh kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang dalam menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing itu. Perubahan identitas dari pemburu menjadi diburu sepertinya terlalu cepat. Saya sadar bahwa Anda bukan orang baik.
Demikian pula, saya yang dulu juga merupakan tipe orang yang akan membalas dendam terhadap orang-orang yang menyinggung saya. Karena Anda telah menyakiti seseorang, tentu saja Anda harus membayar harga untuk melakukan itu. Tian Huo Zunse tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Serahkan padaku." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat dokter peri kecil dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, "Karena lembah sungai es bermaksud memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya." Tian Huo Zunse tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar itu perlahan menyebar. "Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai esku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun." Mata Tian She menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat pengocok ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tian Huo Zunse bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekeruhan melintas di mata Tian She ketika dia melihat Tian Huo Zunse mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat. Namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun? Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuklah formasi mendalam misterius naga kuat. Tian She dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil saat mendengar Tian She berteriak. Namun, orang-orang ini juga dianggap elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tian She terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang jeritan rendah berulang kali keluar dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara putih dingin dari ketiga tetua lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan udara dingin berwarna putih aneh yang tak terhitung jumlahnya naik sebelum menggumpal di langit, bertahan di atas tubuh Tian She. Saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan. Formasi mendalam misterius naga yang kuat, persembahan darah pemanggilan naga yang mendalam. Kuku Tian She terpotong di ujung jarinya. Darah segar muncrat dan langsung menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang sangat kuat keluar. Akhirnya menggumpal dengan banyak uap yang tercampur. Saat ia berayun dengan cepat, naga beku setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga es yang sangat besar ini sungguh luar biasa besarnya. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan bekas darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya memandang semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang melihat semut. Naga besar ini tidak hanya terlihat kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Kepucatan muncul di wajah Tian She dan orang-orang di lembah sungai es ketika seekor naga es yang besar muncul. Kulit beberapa siswa menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda pelapukan kuning. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini sangatlah signifikan. Tubuh Tian Huo Zunse tergantung di langit. Matanya menatap naga besar itu ketika suatu kejutan melintas di matanya. Naga es ini diaglomerasi dari douki dan esensi darah semua orang di sini dari lembah sungai es. Ini mungkin jauh melebihi level puncak Douzong biasa. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku akan tetap menganggapmu sebagai VIP. Tian She berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tian Huo Zunse, yang jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Anda hanya menggertak. Tian Huo Zunse menjawab dengan lemah. Kamu sendiri yang menyebabkan ini.
Kilatan dingin berkedip di mata Tianxia. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang terbentuk dari Douqi semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang di depan mereka. Pergi! Tianxia berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Ia melebarkan mulutnya yang besar saat aura naga, berukuran puluhan kaki, ditembakkan ke arah Tianhuo Zunze dengan cara yang seperti kilat. Pecahan es putih samar muncul dimanapun aura naga lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udaranya seperti kertas tipis yang sobek. Retakan spasial berwarna hitam pekat, yang tampak seperti kantong, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan itu dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Anehnya, garis spasial menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Cekikan spasial. Seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga es yang besar itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan terlihat samar-samar. Kraak! Lapisan pecah berwarna hitam pekat muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu terkoyak paksa oleh distorsi spasial. Setelah itu, ditelan ke dalam celah yang gelap gulita. Naga es itu segera meraung ke arah langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat ia menerjang ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze memperlihatkan senyuman kosong saat dia menyaksikan serangan naga es yang besar itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kraak! 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 Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan yang terus-menerus muncul. Lokasi munculnya setiap lipatan merupakan tempat di mana naga itu berada. Ia bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan ditelan ke dalam ketiadaan. Pada saat naga es yang sangat besar itu menyerang Tianhuo Zunze, hanya kepalanya yang sangat besar yang tersisa. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu pecah menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, sungguh lemah. Wajah Tianxia dan yang lainnya segera memerah ketika naga es itu hancur. Mereka memuntahkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan. Bab 1087 Api Matahari. Darah segar muncrat saat tubuh Tianhe jatuh dari langit. Kakinya terhuyung lebih dari selusin langkah di tanah sebelum dia perlahan menenangkan diri. Warna putih pucat muncul di wajahnya yang keriput. Bang! Bang! Semua murid elit lembah sungai es juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tianxia terpaksa mundur. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah satu persatu. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Hanya 3 tetua berpakaian putih yang hadir hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa formasi besar, yang terbentuk dari seluruh kekuatan mereka, tidak akan mampu bertahan bahkan satu pertukaran pun di tangan orang di depan mereka ini. Seorang elit Douzun memang bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan hanya dengan mengandalkan jumlah. Pengendalian kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzun. Beberapa kejutan dengan cepat muncul di mata Tianxia saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat memindai murid-murid lembah sungai es yang terguncang sampai mereka tidak sadarkan diri. Matanya bersinar. Lembah sungai esku salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan adanya orang-orang yang melindungi wanita beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi diriku yang dulu untuk menangkap mereka sendirian. Saya hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tianxia memang orang tua yang licik. Setelah pertukaran ini, dia tahu misinya tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dengan kuat dan udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilempar ke sana. Terowongan spasial berwarna hitam pekat muncul di belakangnya.
Bing Xiao, tinggalkan aku. Terowongan spasial berwarna hitam pekat baru saja muncul ketika tangan Tian She meraih ke arah tiga tetua berpakaian putih. Kekuatan hisap melonjak dan menyedot ketiganya ke sisinya tanpa perlawanan apapun. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak ketika terowongan gelap gulita muncul. Tentu saja Xiao Yan tidak perlu membuka mulutnya untuk mengingatkan Tian Huo Zunze ketika menghadapi hal seperti ini. Tian Huo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Telapak tangannya melesat ke arah terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum dia mengepalkannya dengan kejam. Riak tak terlihat menyebar dan terowongan spasial mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tian She tiba-tiba berubah saat terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin segera muncul di matanya. Telapak tangannya menghantam punggung tetua yang berpakaian putih dan udara dingin yang mengerikan melonjak, membuat tetua ini terbang dalam prosesnya. Bang! Tetua berpakaian putih baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi yang ditempatkan di tubuhnya oleh Tian She tiba-tiba meledak. Tubuhnya langsung diselimuti rasa dingin yang sedingin es. Setelah itu, meledak dengan keras. Es itu pecah menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara yang mengejutkan menyebar seperti kilat. Menghadapi gelombang ledakan tubuh ini, kekuatan tak kasat mata yang menyebar dari tangan Tian Huo Zunze terhalang. Setelah itu, diblokir sementara. Alis Tian Huo Zunze menyatu saat tubuh tetua berpakaian putih itu meledak. Orang tua ini sangat kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di sampingnya. Dengan lambaian lengan Tian Huo Zunze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang tercipta dari ledakan tubuh tetua berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tian She. Ekspresi Tian She berubah ketika dia melihat ledakan seorang ahli Do Uzong tidak banyak berpengaruh. Segera, kilatan tajam melintas di matanya. Dua tetua berpakaian putih lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat kilatan tajam di mata Tian She. Keduanya bertindak dalam kesatuan tanpa persetujuan sebelumnya saat mereka mencoba menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri. Namun, pemikiran ini baru muncul ketika Tian She tersenyum dingin. Telapak tangannya tercetak di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan liar dan ganas keluar dari mereka. Bang! Bang! Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk melakukan pembelaan apapun. Udara dingin yang mengerikan itu melonjak ke dalam tubuh kedua tetua ini, dan douki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah itu, mereka mulai membengkak. Bang! Bang! Dua suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang lebih kuat melonjak dan menyebar seperti kilat. Beberapa batu besar yang ada di permukaan tanah langsung tertutup es keras akibat gelombang es tersebut. Para murid lembah sungai es di tanah dengan cepat berubah menjadi banyak patung es yang hidup. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku saat ini. Dua gelombang besar sedingin es, yang telah meletus, mengguncang kekuatan pengganggu Tian Huo Zunze yang tak terlihat hingga akhirnya runtuh. Terowongan spasial berputar dan Tian She yang berwajah pucat dengan cepat memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Ini adalah dunia kecil dan kita akan bertemu lagi. Masalah hari ini pasti belum selesai. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai esku. Saat sosok Tian She menghilang, suara yang keras dan padat perlahan-lahan ditransmisikan dari tempat terowongan spasial menghilang. Setelah itu bergema di pintu masuk lembah ini. Tian Huo Zunze sedikit mengernyit saat melihat Tian She berhasil melarikan diri. Dia tidak menyangka orang ini bisa berpencar dan melarikan diri meski belum mencapai kelas Do Uzun. Terlebih lagi, dia juga meremehkan sifat tidak berperasaan orang itu. Dia rela mengorbankan tiga tetua Do Uzong untuk melarikan diri. Dia kabur? Alis dokter peri kecil terangkat vertikal saat dia berseru pelan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melihat ke arah Tian Huo Zunze di udara dan berkata, Tuan Tua Yao baru saja mendapatkan sebuah tubuh. Meskipun kekuatan spiritual Anda telah diperkuat secara signifikan dalam sekejap, douki dalam tubuh fisik Anda tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat ini. Anda sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual Anda di pertarungan sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar Tian She tidak akan lolos.
Tian Wo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan sambil berkata, "Aku bisa menghancurkan terowongan spasial." Namun, lelaki tua itu sungguh terlalu kejam. Dia melemparkan 3 ahli Do Uzong seperti bom. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Tidak apa-apa asalkan kita bisa menakuti orang-orang tua itu. Kami saat ini tidak dapat bertarung langsung melawan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu memecahkan masalah tubuh racun dokter peri kecil yang menyedihkan." Begitu dia mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus berpikir 2 kali jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Douzun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tian Wo Zunze mengangguk sedikit. Meskipun saat ini dia memiliki tubuh, dia belum benar-benar memiliki kekuatan Douzun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan diri dengan tubuh ini untuk disebut sebagai Douzun sejati. Kami akan membiarkan Anda memutuskan kemana kami harus pergi. Anda dapat dianggap telah memberi saya kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang dulu akan membalas budi ini. Tian Wo Zunze mengelus jenggotnya sambil berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab. Sejak Tian Syah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera mengetahui tentang kita. Oleh karena itu, kemungkinan besar kami tidak bisa lagi tinggal di sini. Terlebih lagi, lembah Dewa Jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat. Jika badan racun yang menyedihkan membalas, kita akan menghadapi masalah yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, kita harus mencari tempat yang dipenuhi cahaya dan panas. Tempat seperti itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang keberhasilan sebesar 10%. Dipenuhi dengan cahaya dan panas? Tian Wo Zunze dan dokter peri kecil mempertimbangkan pilihannya. Tak mudah menemukan tempat seperti itu di pilkada kabupaten. Aku tahu tempat yang dipenuhi cahaya dan panas, sebuah suara tiba-tiba terdengar sementara Xiao Yan dan 2 lainnya tenggelam dalam pikirannya. Mereka bertiga mengikuti suara itu dan menoleh. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar lembah. Di mana? Xiao Yan bersukacita saat mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Kotamu. Klan Yesaya mempunyai tempat unik yaitu altar kuno api matahari. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat tersebut. Ada sebuah lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang, beberapa benih api inti akan melayang keluar dari lubang. Bibit api inti ini jika terkena sinar matahari akan berubah menjadi semacam api. Klan Yeku menyebutnya api matahari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan. Jenis api matahari ini mungkin bukan api surgawi, tapi jauh lebih kuat dari api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Yesaya sering meminjam api matahari jenis ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, api matahari ini tidak bisa bertahan lama. Itu akan menyebar secara otomatis, suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai saat ini. Meski tidak bertahan lama, api matahari masih cukup menggiurkan. Ada sejumlah faksi yang mendambakan kota ini. Mereka semua mengejar altar kuno api matahari. Api matahari? Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini penuh dengan misteri. Formasi api matahari mirip dengan kelahiran api surgawi. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang kamu katakan, altar kuno api matahari seharusnya menjadi tempat terlarang bagi klan Yemu. Mereka benar-benar akan meminjamkannya? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah memikirkan usulnya. Dia pernah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xin Lan juga sepertinya menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa getir sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak laki-laki Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Jika Anda pergi ke sana lagi, Xin Lan menjamin mereka tidak akan menyinggung perasaan Anda. Klan Ye saat ini sedang mengalami penurunan bertahap. Hanya kakeknya yang merupakan alkemis tingkat 7.
Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan besar mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Terlebih lagi, dari cara pandang Xin Lan, siapa yang lebih cocok memberikan bantuan dari luar selain Xiao Yan? Dia telah mencapai level ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi seperti itu tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai jenius sekali dalam 100 tahun dari klan Cao. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xin Lan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab. Semoga seperti yang Anda katakan. Jika saya dapat menyelesaikan masalah tubuh racun sedih dokter peri kecil, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye di akun Anda. Kegembiraan muncul di wajah Xin Lan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi kesempatan lagi pada klan Ye. Saudara Xiao Yan, kamu dapat yakin tentang masalah ini? Xin Lan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang-orang klan yang teliti benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye. Bab 1088 Sekte Api Hitam. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan secepat mungkin. Jika tidak ada di antara Anda yang keberatan, kami akan pergi sekarang. Apa katamu? Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil dan menanyakan pendapat mereka. Dokter peri kecil tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Setelah berpikir keras, Tian Huo Zunze pun mengangguk. Ia berkata, setelah menjadi Do Uzun, saya sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Do Uqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak apa-apa untuk mulai bergerak sekarang. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua setuju. Dia segera keluar dari lembah dewa yang jatuh. Tian Huo Zunze dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiao Yan perlahan-lahan mendekati pintu keluar aliran dewa jatuh. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi alasan keamanan, kelompok Xiao Yan mengenakan Do Upeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah buronan kepada mereka semua. Meski mereka mungkin tidak takut, namun tetap akan sedikit merepotkan jika mereka terekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah tubuh racun dokter peri kecil yang menyedihkan. Akan lebih baik jika masalah ini tidak terjadi. Pintu masuk aliran dewa jatuh masih dipenuhi manusia laut. Itu tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Tampaknya masih banyak orang yang tertarik dengan imbalan setinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, Sekte Dewa Jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi di lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxie telah dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak menemui hambatan sedikit pun, dan mereka berhasil keluar dari aliran Dewa Jatuh. Setelah itu, mereka menemukan daerah terpencil dan bergegas ke kota Ye dari sana. Aliran Dewa yang jatuh tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota yang subur dan hijau ini, terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Ada pula yang mendarat di kota, namun tidak bertahan lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka, mereka bergegas ke kediaman klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Saat ini, pintu utama klan Ye terbuka. Yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah tidak ada satupun penjaga di pintu masuk. Apalagi pintu tebal itu menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu masuk. Xiao Yan mentangkan tangannya ke belakang. Adegan ini dengan jelas menggambarkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak disangka klan Ye telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Saat ini, Xiao Yan tidak memakai Do Upeng. Namun, dia sekali lagi mengenakan benda mirip kulit yang dapat mengubah penampilannya, menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye.
Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke pedalaman. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa teriakan kemarahan terdengar samar-samar dari dalam. Memang, marga yang diwariskan secara turun-temurun telah mengalami kemunduran sedemikian rupa. Sekarang, yang lain menerobos masuk ke rumah mereka dan melakukan apa yang mereka mau. Akankah nenek moyang klannya melompat keluar dari kubur mereka jika mereka menyadari hal ini? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar teriakan marah yang keluar dari dalam aula. Dia merasa sedikit sedih untuk klannya ini. Sebuah klan besar yang dulunya sangat menonjol kini berubah menjadi keadaan seperti itu. Ini benar-benar memberi seseorang perasaan bahwa orang-orang berubah. Xin Lan saat ini sedang berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya menjadi hijau karena marah saat dia melihat ke aula. Sosok cantiknya sedikit gemetar karena amarahnya. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam aula. Saat ini, aula besar berantakan total. Semua anggota klan Yi yang ditemui Xiao Yan saat itu ada di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau marah saat ini. Ada seseorang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Orang dapat mengetahui bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas sekali, mereka bukanlah orang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa dua tetua berjubah hitam berwajah teduh yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan Douzong bintang 6. Selain itu, dari keagungan Douqi yang melonjak di sekitar mereka, kemungkinan besar kedua orang ini berada di puncak kelas Douzong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi kuat di wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tangannya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Dua lelaki tua di depan adalah si iblis kembar hitam. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup buruk. Bahkan kakek bukanlah tandingan mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Douzong bintang 6 puncak. Mereka sedikit lebih kuat dari Bingfu dari lembah sungai es. Dataran tengah ini memang dipenuhi oleh para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti itu ditempatkan di wilayah sudut hitam, setidaknya dia akan menjadi seorang penguasa. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitammu tidak boleh berlebihan. Klan Yeku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan di masa lalu, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitammu, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar sangat marah saat dia berteriak dengan marah. Hehe, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Yemu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka tertawa sedikit ketika dia mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Yemu di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan buruk. Anda masih memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika kalian tidak patuh, hehe, kalian semua harus waspada dengan taktik Sekte Api Hitamku. Tetua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah seluruh anggota klan Ye dipenuhi amarah saat kata-kata ini diucapkan. Ye Zong membelalakan matanya dan berteriak dengan marah. Bum-buming. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua tetua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil mengeluarkan suara, bum-bum. Ekspresi semua orang langsung berubah menjadi hijau seluruhnya ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam itu adalah peti mati yang gelap gulita. Silakan terima peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya.
Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh itu tersenyum lebar ke arah Ye Zhong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar di dalam aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menonton pertunjukan yang diputar di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih banyak dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xin Lan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xin Lan telah mengikuti Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xin Lan di sampingnya dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuh indahnya bergetar karena amarahnya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Saudara Xiao Yan, tolong bantu klan Ye, kan? Xin Lan bersedia melakukan apa saja selama klannya baik-baik saja. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir bawahnya yang merah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihatnya. Jangan khawatir, ini bukan hari pertama kamu mengenalnya. Tahukah kamu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena kasihan, dan dia dengan lembut menghibur sambil tersenyum setelah melihat penampilan Xin Lan. Karena aku telah berjanji kepadamu, secara alami aku akan membantumu. Pada saat ini, Ye Zhong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari sekte api hitam ini. Dia menatap peti mati itu dengan kilatan dingin di matanya saat perasaan sedih muncul di wajahnya. Apakah klan Ye yang dulunya terkemuka telah mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte api hitamku tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua tua dan muda di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan Anda. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis sambil perlahan mengancam Ye Zhong. Wajah Ye Zhong sedikit berkedut saat mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat menindas karena keheningan Ye Zhong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum lebat kedua lelaki tua berpakaian hitam itu perlahan melebar seiring 5 menit berlalu. Gelombang energi secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zhong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat saat niat membunuh muncul dari kedua lelaki tua berpakaian hitam ini. Keduanya terkejut, dan tiba-tiba mereka berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan makian terlontar dari mulut mereka. Pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit. Bawa peti mati itu bersamamu dan keluar dari kota Ye. Jika tidak, kamu bisa tinggal di sini. Bab 1089 Perubahan Kuno Api Matahari. Suara tenang pemuda itu bagaikan air mengalir saat melintasi aula besar. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka langsung berubah seram. Kedua pasang mata menatap pemuda yang masuk perlahan, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka tersenyum garang. Dou Zong bintang 2 saja yang berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua, teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu sepertinya belum mendengar gelak tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memesan. Ekspresi sengit langsung terlihat di mata banyak orang dari sekte api hitam ketika mereka mendengar perintah ini. Dou Qi yang kuat keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Dou Qi mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda yang perlahan berjalan mendekat.
Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan dahsyat itu secara otomatis menghilang ketika mereka bersentuhan dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak membuat langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut ketika mereka melihat api hijau giok yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Api surgawi? Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah teriakan mereka yang tidak disengaja. Sekte api hitam terkenal karena kedekatannya dengan api. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Bocah, kamu punya barang unik. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri kepada kami berdua akan menerimanya dengan baik hati. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Yan. Waktunya habis. Xiao Yan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya sedikit saat mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua muncul dengan aneh. Lengan bajunya diayunkan secara acak ke arah dua orang yang menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu sepertinya tercampur dengan keras oleh tangan tak kasat mata, memperlihatkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikit pun. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi keterkejutan. Sebelum keterkejutan ini benar-benar hilang, dua suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka kemudian jatuh ke tanah, berguling-guling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara tulang yang remuk terdengar samar namun jelas. Seluruh aula sunyi. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi membosankan. Hanya dengan gelombang acak, dua ahli di puncak kelas Douzong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Douzun? Ye Song tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura yang merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, setiap orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah masuk ke kelas Douzun. Sejak kapan klan Yeku berinteraksi dengan ahli seperti itu? Pikiran ini terlintas di hati Ye Song. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat elit Douzun. Kalau tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani mencari masalah dengan mereka. Sementara Ye Song merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba tertuju pada Xin Lan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Song masih bisa melihat sedikit keakraban pada garis besarnya. Dia adalah Xiao Yan dulu? Pikiran ini terlintas di hatinya. Bahkan Ye Song tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka kuat di sampingnya, namun mengapa ada elit misterius Douzun di sampingnya setelah sekitar 1 bulan? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat elit Douzun mengikuti di sampingnya? Klan Yeku buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Song. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Serangan dari Tianhuo Zunze sebelumnya telah menyebabkan setidaknya keduanya mengalami luka serius. Sekalipun mereka berhasil pulih, kemungkinan besar gejala sisa akan tetap ada. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari sekte api hitam. Kami buta telah menyinggung Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua.
Zhao Hei dan Qin Mo bangkit dari tanah dengan sikap yang menyedihkan. Hati mereka begitu terguncang sehingga tidak ada sedikit pun kemarahan. Sebagai pihak yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pastinya adalah ahli kelas Douzun. Keberadaan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sial, bagaimana klan Ye bisa berkenalan dengan elit Douzun? Kami salah perhitungan kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang hal ini. Sebaiknya kita berhenti memikirkan hal buruk terhadap klan Ye di masa depan. Unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari kuda. Kedua mulut mereka dipenuhi kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit luar biasa yang keluar dari tubuh mereka saat mereka menyeka darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun gengsi seperti yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di hadapan seorang elit Douzun, kehidupan mereka seperti semut yang bahkan tidak layak untuk disebutkan. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Enyahlah. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke sekte api hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo menggigil kedinginan saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan berlari ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Teriakan dingin Xiao Yan segera menyusul setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke dalam cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin rakyatnya dan melarikan diri secara menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di hadapan tatapan tertegun dari anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar baru pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari sekte api hitam melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Rasa hormat muncul di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunse di sampingnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir sambil menghadap Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya langsung tertuju pada Xiao Yan sambil menghela nafas dengan lembut. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan tangannya dengan serius. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil rasa tidak hormat dari klan Ye pada saat itu. Xiao Yan. Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa tetua klan Ye yang pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya. Kali ini, saya datang ke klan Ye dengan tujuan meminjam altar kuno api matahari. Bolehkah saya tahu apakah tetua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya? Mata Ye Zong menatap Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata, Tuan Xiao yang telah menyelamatkan klan Yeku hari ini. Meskipun altar kuno api matahari tidak bisa dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dia mungkin mencari kematiannya sendiri jika dia masih bertahan pada cara lamanya. Xiao Yan hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, lapangan berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah lapangan ada sebuah altar yang agak kuno. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun altar tertutup jejak waktu. Tentunya altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan mendapati altar itu sangat terang. Terlebih lagi, semakin dekat dia ke altar, energi di sekitarnya menjadi semakin panas dan murni. Banyak sinar cahaya seperti zat yang tersebar dari langit. Setelah terpantul oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di atas papan batu hitam pekat. Ada lubang penghubung jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu.
Beberapa benih sarihati api akan keluar saat papan batu dipindahkan. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zhong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir sambil menatap altar kuno. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, benih api sarihati jarang keluar dari lubangnya. Tidak mungkin membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zhong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada api matahari untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun sedih dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Energi panas dan cahaya yang pekat di sekelilingnya menyebabkan alisnya berubah vertikal saat dia merasa tidak nyaman. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan menuju altar. Pak Tua Yao, tolong jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Sunse tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi lapangan. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Ye Zhong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekeliling altar ini. Jika tidak didekati, akan sulit melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Sambil tertawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, aku harus mulai juga." Bab 1090 Metode Racun dan, mulailah. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kegelisahan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Lehernya yang panjang dan pinggangnya yang sempit menciptakan lekuk tubuh yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sekali cahaya yang jatuh dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Seketika perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tempat ini akan menyebabkan tubuh beracun dokter peri kecil ditekan secara alami. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun sedih meledak di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah papan batu hitam pekat yang diletakkan di atas altar. Ye Zhong telah menyebutkan bahwa papan batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong papan batu hitam pekat itu. Perasaan panas muncul dari dalam. Namun, hal itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan sedikit pun pada Xiao Yan. Dia menggunakan sedikit tenaga dan mendorong papan batu itu ke samping di tengah suara retakan. Papan batu itu perlahan-lahan disingkirkan dan sebuah lubang hitam-hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Kemungkinan besar ini adalah lubang yang disebutkan Ye Zhong. Krit. Saat papan batu itu disingkirkan, sepertinya papan batu itu telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan sangat ketat. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang menjulang tinggi. Mengikuti terbentuknya dinding batu yang melingkar, dinding batu tersebut berangsur-angsur menjadi halus. Semakin banyak sinar cahaya yang dipantulkan oleh dinding batu yang menyerupai cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan itu sangat menyilaukan. Meski sinar matahari sudah berkumpul, tak ada satupun benih api yang keluar dari lubang di tanah.
Oleh karena itu, apa yang disebut api matahari tidak muncul. Untungnya, energi cahaya dan panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan terakumulasinya sinar matahari. Pada akhirnya, alis dokter peri kecil sedikit terangkat. Sinar matahari ini meninggalkan rasa terbakar saat hinggap di tubuhnya. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan berangsur-angsur keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan panasnya sinar matahari di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum sambil menatap dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal berisi energi liar dan keras muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengeluarkan inti monster. Sebuah kotak giok muncul di dalam. Kotak giok itu berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin yang merembes keluar dari dirinya. Warna hijau giok serta zat lengket yang masih bergoyang muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan harta unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode racun dan dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dapat merasakan hati bodhisattva, namun, sejak saya mengetahuinya, benda ini tidak memberi saya petunjuk sedikit pun. Xiao Yan melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva di dalam kotak giok dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, matanya tertuju pada dokter peri kecil di depannya sambil melanjutkan dengan suara serius. Saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa kiracun di tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat melewati langkah ini, langkah selanjutnya tidak dapat dimulai. Dokter peri kecil mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang semuanya sudah siap, dia pasti akan selamat tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas upaya yang telah dilakukan orang di depannya ini selama bertahun-tahun? Aku harus melepaskan segel di dalam tubuhmu dan sepenuhnya melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar tanpa disadari. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan besar dokter peri kecil akan mati di tempat. Aku percaya kamu. Dokter peri kecil sepertinya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang sedikit gemetar. Senyuman memikat muncul di wajah cantiknya saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata penyemangat. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam. Saya telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Bukalah pakaianmu. Saya akan mulai membuka segelnya. Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya paling fokus saat dia memerintahkannya dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar perintahnya. Kemarahan dengan cepat terbang ke wajah cantiknya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, yang begitu serius hingga tidak ada emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Lagi pula, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan mengizinkannya menemuinya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepas pakaiannya sambil memikirkan hal yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya menutupi kulitnya yang cantik, putih, dan mulus. Sosok sesempurna batu giok terlihat di bawah terik matahari. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip sesaat ketika dia melihat tubuh sempurna wanita itu sebelum matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya tertuju pada tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti batu giok memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiao Yan meringkuk jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya terayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia menekan perut halus dokter peri kecil itu dengan kuat. Asap putih mendesis.
Bekas luka merah samar yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan mulai bergoyang di bawah jari-jarinya. Bekas luka itu langsung memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang mengerikan muncul dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol-simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya perlahan berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan ini mengandung aroma kematian. Bahkan tanpa jejak kehidupan. Pada pandangan pertama, seseorang akan merasakan perasaan berdebar yang sepertinya menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun sedih benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap seluruh kekuatan hidup milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang setelah kabut racun keabu-abuan menyebar. Wajah aslinya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara kedua alisnya menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari badan racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat nyala api hijau giok diludahkan dari mulutnya. Cincin hitam pekat di jarinya perlahan bergetar. Nyala api putih pekat itu perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih kumpulan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam api hijau gioknya. Ketiga jenis api tersebut mengalami perubahan drastis saat bersentuhan. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa waktu sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api tersebut. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api putih hijau murni. Perlahan-lahan ia naik sementara gelombang kekuatan destruktif perlahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah berhasil menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia lalu menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hijau putih melonjak. Itu meluas dan menyatu di sekitar tubuh dokter peri kecil. Nyala api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas beracun berwarna abu-abu pekat di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang kuat, seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar darinya. Tubuh dokter peri kecil bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan bersiap untuk ini. Tubuh dokter peri kecil baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya diselimuti api hijau putih saat menekan bahu dokter peri kecil, dengan keras menahannya dalam proses tersebut. Kumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi benih api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah teriakan itu terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan gila-gilaan mengejar gas beracun abu-abu itu. Benih api berwarna hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan begitu banyak benih api. Gas beracun abu-abu yang meresap mulai menyebar dengan cepat setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Suara kecil terus-menerus keluar dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas beracun abu-abu dengan tergesa-gesa keluar dari gabungan kekuatan tiga api surgawi. Akhirnya gas itu diusir ke perut bagian bawah. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang memerangkap gas beracun di dalamnya. Gas beracun yang sangat besar dan kuat, berisi aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Sekilas terlihat seperti pusaran. Bagian dalam pusaran itu adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menghadapi gas beracun yang mengerikan itu secara langsung. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan tiga jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh gas beracun jenis ini menjadi kehampaan hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan inti monster, dan menggunakan air liur transformasi tubuh bodhisattva untuk
Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas beracun yang terkumpul. Dia tiba-tiba meraih kristal inti monster racun naga kalajengking, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit dokter peri kecil ketika dia secara aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal itu perlahan menyatu dengan kulitnya. Inti monster secara aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki pusaran gas beracun berwarna abu-abu. Setelah itu, dia tetap berada di tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah berhasil memasukkan inti monster. Matanya beralih ke kotak giok di sampingnya, tempat saliva transformasi tubuh bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Bab 1091 Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, tubuh bodhisattva dilumuri air liur transformasi. Ketika nyala api menyentuh air liur transformasi tubuh bodhisattva, ia segera menggeliat seolah terprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk menghindari kobaran api. Xiao Yan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, namun perlu melalui sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Api hijau putih berputar lebih kencang. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang mengerikan ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva bertahan selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan berhenti bergoyang. Hah! Xiao Yan mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari api setelah pemurnian selesai. Namun, dia terkejut melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap menampakkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud seukuran telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini langsung jatuh dan digenggam oleh tangan Xiao Yan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang ketika memegangnya. Ini benih bodhisattva. Mata Xiao Yan menunjukkan keterkejutan saat dia melihat manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih bodhisattva, seperti hati bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon bodhisattva kuno. Namun, barang langka jenis ini sama langkanya dengan hati bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno bodhisattva. Sangat sulit bagi pihak luar untuk mendapatkannya. Curah hujan di air liur transformasi tubuh bodhisattva sebenarnya bisa membentuk benih bodhisattva? Mata Xiao Yan berkilat cepat saat dia tiba-tiba menyadari. Legenda bahwa seseorang dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan memperoleh benih bodhisattva barulah seseorang mendapat kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak diinginkan ini akan memungkinkan dia mendapatkan barang unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya tarik yang tidak dapat ditandingi oleh Douzun Elite karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan ketika seseorang maju ke kelas Dousheng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan elit Douzun menerkamnya seperti ngengat api. Xiao Yan tidak sempat mempelajari dengan seksama mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Hal ini terlalu berharga. Jika tersiar kabar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua Douzun yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh hal ini. Saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan.
Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Kalau tidak, dia akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengeluarkan saliva transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari api. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah halus dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Ia menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud yang penuh kehidupan segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa tarikan napas, itu sepenuhnya beredar ke seluruh tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan nyawanya karena udara beracun, sekali lagi mulai memancarkan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Benar-benar layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui ekspektasinya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melengkungkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Menyusul kedatangan jarinya, api hijau putih yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat mengalir masuk melalui celah tersebut. Akhirnya, ia mengeluarkan sedikit suara gemericik saat ia masuk ke dalam pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi aura mematikan, bereaksi segera setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan berputar dengan ganas. Saat berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, sirkulasikan doukimu dan tekan gas beracunnya. Ubah menjadi racun dan... Xiao Yan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan dengan metode racun dan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi liar dan ganas di hadapan gas beracun dalam upaya menahan erosi. Blaar! Tabrakan gas beracun dan energi liar semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam inti monster dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap racun yang menyedihkan. Seiring dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun sedih yang perkasa melonjak tanpa henti ke dalam inti monster yang bulat. Semakin banyak douki melonjak ke dalamnya, ukuran inti monster perlahan menyusut. Terima kasih Tuhan. Xiao Yan berseru di dunia luar saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan lancar. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah racun dan terbentuk, gas racun yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan meletus lagi tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Saat Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan bagi dokter peri kecil,
Ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Kamu pergi bersama 54 orang, namun hanya kamu yang kembali. Tianxie, apakah ini tanggung jawab yang kamu bawa kembali? Sosok berjubah putih duduk di singgasana es di aula es. Sepasang mata tanpa emosi menatap lelaki tua yang merangkak di tanah di aula. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan rasa dingin di dalam aula meningkat. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua karena ada kesalahan dalam laporan. Ada seorang elit Douzun di kelompok itu. Bawahan ini bisa dibilang beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Lelaki tua di lantai aula itu mengangkat kepalanya. Yang mengejutkan, dia adalah tetua Tianxie yang berhasil lolos dari tangan Tian Huozunse. Douzun? Berapa banyak bintang Douzun? Riak muncul di mata sosok manusia di singgasana es ketika mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang Douzun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxie ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Hehe, tak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxie menjadi begitu menyedihkan. Dia adalah bintang Douzun. Suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, dia akan melihat lelaki tua berpakaian putih yang terletak di sudut aula. Senyuman tersungging di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Douzun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di singgasana es itu mengangguk sedikit. Jari-jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besar. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah. Yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang Douzun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok ini? Tianxie menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa punya waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di singgasana es mengerutkan kening saat melihat Tianxie menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxie gemetar di bawah hawa dingin yang mengerikan yang bahkan menyebabkan Do Uqi membeku. Cek, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami mengetahui di mana kelompok orang itu berada, uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara hawa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar terdengar dari dalam. Aula jiwa? Kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai es milikku, sungguh tamu yang langka. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta es merasa terkejut sedikit pun. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Cek, ada seseorang di grup itu yang menjadi target aula jiwa kita. Karena kami mempunyai motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Apa yang dipikirkan Bing Zunze? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai esku. Kami akan menyerahkan yang lainnya padamu, sosok manusia di atas tahta es itu perlahan berdiri. Udara menakutkan sepertinya telah keluar dari napasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Cek, kalau begitu, kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiao Yan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang angkasa dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, suos-suos, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur keluar seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat melihat sosok hitam itu. Jantung orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdebar kencang pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang paling lemah di antara sosok-sosok kulit hitam ini ada di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua lelaki tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpinnya.
Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi ketika aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan sejumlah ahli yang memproklamirkan diri gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi begitu mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara mendesis. Mereka berlutut di ruang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang tampak di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Para ahli Douzong berlutut dan memberi salam, sementara para elit Douzun menundukkan kepala. Barisan mengerikan ini adalah sesuatu yang pertama kali mereka lihat selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kehebatan seperti itu? Kemungkinan besar bahkan 3 lembah dan 2 sekte pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedit. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan berjalan melintasi angkasa, muncul di area terang ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut itu dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan cantik terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiao Yan gege. Dengan adanya Sun Er, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Bersambung ke episode 212. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.